Recording in Tapi aku ya di kebaca. Sudah bisa dilihat di layar ya? Iya Pak, sudah. Baik, Sudah, Pak. mulai saja. Kita harus menunggu semua. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu meskipun tidak semuanya karena tadi seperti yang saya katakan di grup WA bahwa ada beberapa penjelasan yang mungkin masih kurang jelas kalau dalam bentuk tulisan. Di sini akan saya perlihatkan. Yang pertama adalah mengenai kalau Anda buka laptop misalnya bisa dilihat di e-learning itu di pendahuluan ya, di pendahuluan itu ada seperti ini, daftar kelompok presentasi. Bisa dilihat ya di sini ya, di start screen ya. Bisa dilihat, Mbak Gita? Bisa, Pak. Ya, baik. Tadi yang sudah menulis di grup WA langsung saya tulis di sini. Nanti yang belum bisa menyusul ya di malam hari ini akan bisa. Ada 10 kelompok ya. Ini kalau yang sudah ditulis ini masing-masing 3. Contohnya adalah kelompok 1 ini gerakan modernisasi atau pembaruan dunia Islam. Ini ada Fahmi, ada Rizky. Rizkinya 2 ini, ada Rizky S, ada Rizky B. Kelompok 2 dakwah Islam di Indonesia ini ada 4 orang, kelompok 3 sejarah Muhammadiyah ada 4 orang, kelompok 4 MKJH dan kepribadian Muhammadiyah ada 4 orang, kelompok 5 adik-adik Muhammadiyah ada 4 orang, kemudian kelompok 6 ya Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid dan tajrid ada 4 orang, 7 kelompok 7 ini ada 4 orang, 8 ada 3 orang, 9 ada 4 orang, dan 10 ini ada 4 orang. Kalau dilihat dari jumlahnya, mestinya itu berapa? 45 ya? Iya. 43 kalau nggak salah Pak. 43 ya, berarti ada ada 3 kelompok yang anggotanya itu 5 ya, itu nanti yang awal-awal nggak apa-apa ya, boleh. Sekarang saya tanya dulu, topik-topik ini sudah dipahami? Apa perlu dijelaskan lagi? Boleh dijelaskan saja Pak. Boleh, Pak. Jelaskan singkat boleh, Pak. Nah, ya, jadi begini ya, sebetulnya di pendahuluan itu ada ini suara ya, tapi tidak apa-apa ini saya jelaskan lagi. Yang pertama gerakan modernisasi atau pembaruan Islam ini menceritakan mengenai bangkitnya dunia Islam setelah penjajahan Barat. Ya, jadi nanti dikondisikan ya awal itu diceritakan mengenai kebangkitan dunia Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan dunia Islam itu berakhir dulu ya pada masa kejayaannya itu adalah Daulah Abbasiyah. Setelah itu kemudian ada perpecahan dunia Islam menjadi negara-negara kecil, kemudian setelah itu dijajah oleh Barat. Ya, baik itu yang terjadi di kawasan Asia, di Afrika, ataupun juga yang ada di Arabia, ya, di Arabia itu juga Asia, tapi Asia Barat, ya. Itu lalu ada tokoh-tokoh yang bangkit, ya seperti Muhammad Abdul, seperti Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh-tokoh yang lain di Turki, di India, di Mesir itu ini nanti yang akan diceritakan, ya. Pikiran-pikiran modernisasi itu juga perlu ditampilkan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ada yang tanya kan? Cukup ya, nanti ada ya. Yang kedua, mengenai dakwah Islam di Indonesia, ya. Ini nanti yang diceritakan adalah
proses masuknya Islam di Indonesia itu, bagaimana yang sudah pernah kita pelajari juga, masuknya Islam di Indonesia itu bagaimana. Kemudian setelah itu mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan mulai dari masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan. Itu secara singkat saja, ya, dakwah Islam di Indonesia dari masa ke masa, begitu ya. Mulai dari kerajaan juga boleh, ya, langsung kepada apa namanya itu masa penjajahan, dan setelah itu masa kemerdekaan juga boleh, singkat-singkat saja. Lalu yang ketiga adalah sejarah Muhammadiyah. Nah, sejarah Muhammadiyah ini nanti diceritakan tentang latar belakangnya, ya, latar belakangnya di Indonesia itu seperti apa, lalu kemudian muncul tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Nah, diantaranya adalah mendirikan Muhammadiyah. Itu kronologinya diceritakan, ya. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah, tentu saja adalah pemerintah kolonial Belanda waktu itu seperti apa. Kemudian yang keempat MKTH, ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah serta kepribadian ini jadi satu. Kalau di e-learning itu sendiri, tapi nanti ini dipresentasikan jadi satu, ya. Nanti bisa dibaca sumber-sumbernya seperti apa dan seperti apa kepribadian. Kemudian yang kelompok 5 ADAT, ya, nanti tidak usah diceritakan pasal 1, pasal 2, pasal 3, tidak usah seperti itu, ya. Apa intinya saja, yaitu di mukadimah. Mukadimah itu apa namanya, garis besar konsep yang ada di mukadimah itu prinsip-prinsipnya apa. Itu saja. Kemudian nanti ADAT itu diceritakan garis besarnya. Jadi tidak usah nanti pasal 1, pasal 2 sampai seterusnya, nanti terlalu banyak itu, ya. Jadi garis besarnya, isinya kurang lebih tentang apa, gitu ya. Lalu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid, ada istilah tajdid, ada istilah tajrid, itu seperti apa masing-masing ini, dan diberikan contoh, ya, yang mudah dipahami. Lalu Muhammadiyah dan gerakan sosial. Muhammadiyah punya konsep tentang gerakan sosial, misalnya dengan surat Al-Ma'un itu, ya. Tapi kemudian yang kita lihat di sini bukan hanya konsep, tapi juga implementasi, penerapannya di lapangan seperti apa, ya. Ada rumah sakit, ada apa, misalnya sekarang lembaga-lembaga apa yang dilakukan, hasilnya seperti apa, ya. Yang aktual, silakan baca jurnal, hasil penelitian dan sebagainya tentang ini, ya. Di e-learning ada, ya. 8 Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Nah, ini sudah tidak asing lagi, ya. Sejak awal dulu seperti apa diceritakan, ya. Apa namanya, tahapan-tahapan, ya, dari gerakan pendidikan di Muhammadiyah. Lalu yang ke-9, gerakan pemberdayaan perempuan, ini khusus tentang perempuan. Itu sebagaimana yang kita ketahui di Muhammadiyah ada Aisyah, tetapi bukan hanya itu, tapi juga konsep, ya, konsep Muhammadiyah tentang pemberdayaan perempuan itu seperti apa. Berarti nanti harus baca ya pikiran-pikiran dari para tokoh yang ada di Muhammadiyah. Lalu yang terakhir Muhammadiyah dan gerakan ekonomi, ya. Anda kan dari ekonomi, ya, dari manajemen, itu akan mendalami bagaimana konsep-konsep Muhammadiyah tentang ekonomi, tapi sekaligus juga gerakan ekonomi di Muhammadiyah itu, ya. Ini kemudian, ya, saya stop dulu, ya. Ini coba saya ingin lihat di apa namanya. Topik-topik tadi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung ke ini, apa, cara tugas-tugas. Tidak ada, Pak. Tidak ada, jelas, ya. Berarti saya langsung ke tugas-tugas, ya. Coba ini saya kembali lagi ke tugas-tugas, ya. Di tugas-tugas itu ada di sini, Mbak, ya, Mas, ya. Di pendahuluan itu ada ini, ya. Nanti dilihat di e-learning itu ada tugas individu, ya, ada tugas kelompok, ya. Sekarang kita lihat tugas individunya seperti apa, ya. Di tugas individu, ya, ini diharapkan nanti masing-masing itu bisa memilih salah satu di antara topik yang ada, ya, mulai dari topik
yang pertama sampai yang terakhir, silahkan pilih ya, tidak harus saya yang membagi ya. Kalau ada yang crash nggak masalah ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah Anda seperti orang cerita dulu ya, cerita ya seperti saya begini ya. Tapi Anda tidak membaca ya. Jadi Anda silahkan dipelajari dulu mau cerita tentang apa. Misalnya Anda mau cerita tentang gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan ya, silakan diceritakan dalam waktu kurang lebih berapa itu? Antara 2 sampai 3 menit gitu ya. Direkam, kalau sudah merasa bagus ya, rekaman dari Anda cerita itu sudah dianggap bagus, nanti di-upload di YouTube atau apa namanya, Google Drive atau apa begitu ya. Kemudian linknya nanti dikirimkan di sini, di tugas individu. Ya, jadi pilih salah satu topik, nanti akan saya beri contoh ya, yang lalu atau mungkin dari yang lain. Santai aja nanti ketika cerita itu tidak usah seperti orang menghafalkan ya, tapi seperti orang cerita begitu ya, vlog begitu ya. Nah, lalu tugas individu sudah jelas, ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Ada yang tanya tugas individu? Mbak Fani? Jelas? Baik. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Untuk tugas kelompok, ya tugas kelompok ini nanti masing-masing kelompok silahkan ya berunding ya, itu membuat file presentasi. File presentasi seperti biasanya itu kan PPT ya, bagus itu ya. Kalau tidak bisa ya makalah nggak apa-apa. Tapi yang itu PPT tidak usah banyak uraian ya, mungkin yang tulisannya garis besar saja, tulisannya yang agak besar-besar, mungkin fontnya sekitar 20 gitu ya. Jangan kecil-kecil ya. Kasih hiasan gambar-gambar yang sesuai, yang relevan. Dan itu slide-nya kira-kira ya sekitar 8, 10, ya paling banyak 15 halaman itu nanti dipresentasikan. Ya. Kapan itu dikumpulkan? Ya nanti menjelang waktunya presentasi, misalnya nanti presentasi Rabu depan kelompok 1, berarti hari Selasa saya tagih ya. Ya. Nanti dikumpulkan di sini, tugas kelompok ya, dimasukkan di sini. Tapi kalau saya di sini masih belum, nanti akan saya tagih gitu ya. Barangkali lupa dan sebagainya. Nah, jadi ini santai saja, tidak usah banyak-banyak tugasnya ya, karena ini kan pandemi masih belum ya, kita masih waspada ini. Mungkin saya kira itu, kalau tidak ada nanti akan saya pilih karena ini sudah 15 menit barangkali apa namanya baterainya habis atau kesel atau ada yang belum mandi dan sebagainya. Belum mandi semua kan ini ya? Belum. Nah, belum mandi, masih. Sudah, Pak. Nah, masih baru. Bapak, saya mau tanya, Pak. Iya, iya. Mbak. Mohon maaf, tadi kan saya lihat di e-learning-nya itu yang di forum. Nah, itu kan sekarang belum presentasi, Bapak. Kemudian itu diisi sekarang atau untuk minggu depan saja? Mulai Rabu depan presentasinya. Oh, ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, jadi presentasi apa namanya tentang tadi ya gerakan modernisasi ini ya, ini itu mulai Rabu depan. Sekarang ini waktunya penjelasan-penjelasan. Nah, supaya tidak salah paham, ini semuanya apa namanya harus tahu gitu ya. Dan tadi saya lihat ini masih ada beberapa yang belum masuk kelompok. Ya, saya khawatir nanti sudah sampai kesekian kali nanti kalau nggak masuk kan tidak ada nilainya. Gitu ya. Untuk presentasinya itu nanti perwakilan atau semuanya ya, Pak? Kenapa? Ini kan kalau anggotanya kan 4 orang, ya kalau bisa semuanya. Meskipun tidak bisa ini apa namanya itu, tidak bisa on cam, ya nggak apa-apa tapi bisa ini bersuara. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Bisa dipahami ya Mbak Dita ya? Iya, bisa, Pak. Ya. Nah, nanti pada waktu presentasi kemudian kelompok yang lain itu
bukan diam saja, tapi ikut memberikan pertanyaan. Tapi bukan di presentasi itu, nanti pertanyaannya di e-learning ya. Tanya jawabnya di e-learning di menu forum. Jadi nanti pada saat Zoom itu hanya presentasi saja, tidak diskusi ya. Diskusinya di e-learning. Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, saya kira kita cukupkan sekian dulu. Kalau ada yang mau menampakkan wajahnya, tidak apa-apa, boleh. Saya mau screenshot ini. Pak Ustadz dan Hasanah mau menampakkan wajahnya, tidak apa-apa. Yang lain, saya screenshot ini. Mas Jawahar itu di mana itu? Mungkin hanya 1 menit saja, ya. Saya hitung, ya. 1. Jadi namakan wajahnya supaya kelihatan yang sudah mandi apa yang belum. Agung, Mbak Rinda, Mega, Risma. 1, 2, 3. Saya masukkan dulu di ini ya, kelasnya ini ya. Ya, masih 1 kali lagi. Coba. 1 kali lagi, saya hitung. 1. Ya, rambutnya dirapikan. Mas Permana. Ya, Tio Permana. Mbak Mega ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.